Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semua. Nama saya Syahrul Aziz dari Sekolah Permata Insani yang akan membahas salah satu dari lembaga penegak hukum, yaitu tentang jaksa. Oke, langsung saja. Jaksa, atau yang bisa dikenal dengan bahasa Inggrisnya prosecutor, adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwah atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Oke, lanjut saja. Di sini ada 3 hal yang ingin saya bicarakan. Ya, di sini ada peran, tugas, dan wewenang, dan juga dasar hukum jaksa. Oke, kita baca dari kiri dulu. Sebelumnya, jaksa dibagi menjadi 2, yaitu jaksa pidana dan jaksa perdata. Mereka mendapat peran masing-masing. Lihatlah peranan berikut. Untuk peranan pidana, peranannya yaitu menuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk peranan perdata, peranannya adalah kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perkara perdata. Itulah peranan dari jaksa. Selanjutnya, tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang dibagi menjadi 2, yaitu di dalam pidana dan di dalam perdata dan tata usaha negara. Oke, untuk di dalam pidana terdapat poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanakan dikoordinasikan dengan penyelidik. Oke, selanjutnya di dalam perdata dan tata usaha negara. Poin yang pertama adalah kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan. Yang kedua, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang ketiga, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang keempat, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang kelima, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang keenam, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Nomor 7, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Kemudian ke kanan lagi ada dasar hukum jaksa. Jaksa memiliki dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama adalah pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan tentang wewenang dari jaksa. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kejaksaan menerangkan tentang pengertian dari jaksa pidana dan perdata. Oke, kita sudah selesai di sini. Segitu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.